Sebagai sales pasti pernah dong ngalamin udah closing, udah mau selebrasi karena targetnya tercapai, tapi tiba-tiba HP bunyi dapat komplainan dari customer. Kira-kira gimana sih cara ngadepin customer yang meledak-ledak emosinya, bahkan ketika kita lagi seneng? Gimana sih caranya? Langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Hai. Oke. Ini kalau misalkan nih kita jadi sales pasti udah yang seneng kayak targetnya tercapai, udah kayak mau entah pesta dan sebagainya, terus tiba-tiba customer nelpon dapat komplainan Coach. Nah itu gimana cara ngadepinnya Coach? Kalau cara ngadepin komplain customer ya sebenarnya pada dasarnya ketika dia komplain, kalau saya sih rumusnya adalah dengerin aja dulu. Oke. Dengerin apapun yang diomongin, kemudian kan saya tanya, ada lagi Pak? Ada lagi? Kalau dia bilang sudah nggak ada, oke Pak, saya mohon maaf atas hal itu, saya terima segala permasalahannya Pak, dan terima kasih Bapak sudah memberikan memberikan komplain atau memberikan kritikan kepada kami, nanti kami segera akan langsung menindaklanjutinya. Itu dulu jawabannya yang pertama. Oke. Nah, tapi yang paling penting adalah pada saat kita menerima komplain kita yang pertama jangan nyuruh pelanggan. Jangan nyuruh-nyuruh. Kita nyebut nama tekniknya 3T, 1F plus ATF ATP. Jadi 3T yang pertama tadi, jangan nyuruh-nyuruh pelanggan. Misalnya contoh, Pak Bapak coba dulu buka printernya dulu Pak, coba. Nah kayak gitu, kalau saya enggak. Oh, berarti ya emang harus dengerin dulu. Dengerin dulu, oke saya bisa mengerti, maaf. Nah Pak, supaya saya memastikan bahwa problem itu biar Bapak nggak bolak-balik ke tempat kami, boleh nggak Pak izin Bapak untuk ngecek printernya, coba dinyalakan dulu kayak gini. Oh nggak bisa, oke Pak kalau gitu nanti kami langsung urus, kayak gitu kan? Iya. Jangan dari awal baru ngulang, sekarang komplain gini. Wah itu mungkin Bapak kurang pencet ya, itu kurang ajar itu namanya. Ya dong, tahu. Ya nggak? Walaupun to the point tapi nggak gitu juga ya Coach. Betul. Yang kedua adalah juga jangan menyalahkan pelanggan. Wah itu kena, dulu ada barang tuh yang apa-apa. Oh ini kayak kena kencing tikus nih, makanya rusak nih. Ada yang kayak gitu tuh. Nah itu juga nggak benar. Jangan nyalain pelanggan dulu. Makanya denger dulu, tenang, terima dulu, minta maaf, baru boleh izin Pak untuk kami bantu pengecekannya, boleh nggak Bapak bantu saya dulu. Nah kayak gitu kan. Yang kedua adalah jangan nyalain pelanggan. Ya kan? Jangan kayak gitu. Contoh deh, ini contoh sederhana. Saya baru aja, sebenarnya bukan mau komplain sih, saya nggak komplain, saya cuma nanya, pengen tahu aja jawabannya. Saya kan ngambil catering sehat. Catering sehat untuk nurunin berat badan. Saya tahu dulu memang si perusahaan ini menurut saya servisnya kurang bagus. Servis kurang bagus, saya sebutin problem saya, dia ngomongnya apa-apa langsung penawaran. Jadi dia nggak peduli apapun yang saya omongin, dia cuma peduli adalah penawaran. Udah dong. Akhirnya saya catering sama tempat lain. Nah ketika catering tempat lain memang ternyata terjadi perubahan. Cuma memang makanannya saya kurang suka. Karena kurang suka. Jadi akhirnya saya ganti lagi. Penasaran karena iklannya yang ini kayaknya heboh banget gitu loh. Jadi saya coba lagi. Sama, begitu lagi. Cuek, udah dong, udah. Selesai dong. Nah kayaknya perhitungan saya sudah 1 bulan nih. Pakai catering dia. Kemudian saya kebetulan memang makanannya lebih enak. Saya akuin lebih enak. Tapi ada satu makanan yang menurut saya nggak banget. Nggak bangetnya adalah dia makannya burger, tapi burgernya feeling saya kayak ada tepungnya, ada rasa tepungnya. Saya nggak gitu suka gitu makanan kayak gitu tuh. Jadi kan kalau burger itu kan harusnya kalau burger yang asli itu kan daging dicincang gitu kan. Kemudian dipakai apa gitu biar rapet gitu. Ya, ini enggak, ini kelihatannya kayak entah terigu, apa sagu atau apa saya nggak tahu. Karena saya bukan tukang masak gitu ya. Kemudian saya sengaja, boleh nggak saya tidak makanan itu? Request. Ya kan artinya saya nggak mau komplain, saya mau request. Dia jawab, nggak bisa Bapak. Yang bisanya adalah makanan itu berarti saya bisa skipnya Bapak tentang tidak makan sapi.
Saya jawab, saya makan sapi. Saya hanya nggak makan burger itu. Jadi saya bilang, saya makan sapi. Saya suka sapi, tapi saya tidak makan burger itu. Nggak bisa Bapak. Karena tidak ada pilihannya. Oke, diem kan? Setelah itu saya ngomong, kalian nih, saya kasih gambaran. Selama saya catering, berat saya nggak turun tuh. Saya gituin dong, berat saya nggak turun. Dia tanya, dulu alasan cateringnya untuk kesehatan atau untuk nurunin berat badan? Loh, digali lagi dong. Iya, saya jawab, turunnya berat badan. Udah dong, nah, ini saya baca aja mendingan. Saya lupa soalnya. Ya kan, saya bilang turunnya berat badan. Ya kan. Nah, kemudian dia bingung dong jawabnya ya. Terus dia jawab. Ya. Terus dijawab lagi. Terkait olahraga yang kakak jalani saat ini, bolehkah kami ketahui kak? Maaf. Karena harusnya maafnya kan di depan dong. Bukan di belakang dong. Karena tentu saja hasil dari program catering akan lebih maksimal ketika ditunjang dengan jenis, intensitas, dan olahraga yang sesuai. Intinya mesti nyalain saya dong. Iya. Oke, saya jawab. Saya melakukan 3 kali gym selama 1 jam per gymnya, dan 2 kali kardio di zona 2, 45 menit. Tanya lagi, untuk pola tidur apakah sudah sesuai kak? Mohon maaf. Lagi dong. Saya jawab, dia chattingnya jam 10.16 malam. Oh malam, oke. Saya jawab, saya tidur sebelum jam 10. Saya jawab paginya, 7.15. Saya tidur sebelum jam 10, maka saya nggak jawab. Bener dong? Iya bener. Baik kak, terima kasih atas konfirmasinya. Apakah konsumsi air putihnya cukup kak? Ini intinya mencari salah nih. Iya. Saya jawab, saya minum 2,5 liter sampai 3 liter per hari. Baik kak, kalau boleh tahu semenjak mengkonsumsi catering, apakah sebelumnya sudah ada penurunan berat badan, kemudian berat badan kakak mengalami stuck di angka tersebut? Saya kasih tahu. Panjang tuh, panjang. Tahu nggak jawabannya? Baik, sebagai informasi, saat proses menurunkan berat badan ada 2 tahap, yaitu adalah rapid weight loss, hilangnya kadar air, massa otot, dan sedikit lemak, dan slow weight loss, banyak hilangnya lemak. Dan fase slow weight loss ini mengalami berat badan kakak stuck atau nambah. Dikarenakan untuk jumlah olahraga kakak sudah konsisten, kakak hanya konsumsi catering dari kami, alias saya nggak jajan kan. Untuk jumlah porsi bisa mengurangi yang saya makan. Jadi ini catering, datang suruh kurangin lagi. Berarti pertanyaannya, udah nyalain pelanggan belum? Nyalahin. Intinya mau disalahin apa enggak? Enggak. Dia bilangnya apa, produknya salah kan? Yang salah sayanya kan? Iya. Itulah hebatnya tuh. Ya, jadi saya lanjutin lagi ya. Jadi ngerti ya? Iya. Mulai dapat sesuatu nih kan? Jadi dia udah memerintah, dia menyalahkan pelanggan, kesannya pelanggan yang salah. Pada saya bilang, saya curiga makanan kalian karena saya temukan makanan kalian tuh ada tepung. Saya curiga makanan kalian itu kayak itu, makanya kenapa saya kurangin. Dan dia banyak banget mie. Wih, dia mah tepung. Nah itu makanya maksud saya, gitu loh maksud saya, paham ya? Jadi artinya jumlahnya nggak sesuai. Tapi dia menganggap suruh saya makannya dikurangin. Lah makan catering saya kurangin lagi gitu. Oke lah, fine. Nah terus kemudian yang paling penting tadi kan ada satu, jangan memerintah, jangan menyalahkan, dan jangan menyalahkan diri sendiri, alias oh itu bukan salah saya pak, itu salah tim saya. Itu juga nggak boleh. Kan banyak yang kayak gitu kan. Ada yang bilang, oh itu bukan salah saya pak, itu salah tim saya pak, oh itu bukan saya tuh. Nah itu yang saya nggak suka tuh kalau ada orang-orang kayak gitu tuh. Ya, nah itu tadi 3T. Dan F-nya adalah fokus pada apa yang bisa kita lakukan, fokus pada solusi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Solusinya apa untuk mengatasi masalah itu? Dan rumusnya ATP adalah ambil tanggung jawab pribadi, apa yang bisa diselesaikan. Pertanyaannya, apakah orang catering ini bisa nyelesain masalah saya? Tidak. Dia nanya, ada lagi yang bisa saya bantu? Tidak ada. Karena ada solusinya adalah suruh saya kurangin makan lagi. Mereka bukan maksud saya. Iya. Sedangkan saya ngitung kayaknya nggak masuk akal buat saya. Makanya dari situ saya cuma jawab bahwa
kadang-kadang ya saya nggak komplain, saya cuma ngasih tahu bahwa berat badan saya segini. Itu kan feedback buat mereka dong. Iya benar. Ya sama kalau misalkan kayak kalau tadi kan catering sebenarnya mereka tuh udah ngukur kalorinya sekian. Harusnya. Gitu kan. Tapi kalau dugaan saya sih kalau dengan jumlah tepung dengan bakmi segitu banyak sih feeling saya enggak sih. Iya karena sih mie kan juga susah diolah. Iya, makanya saya perhitungan saya enggak gitu kalau menurut dugaan saya. Dengan jumlah burger yang dikasih dengan beberapa isiannya, I don't think so. Memang makanannya relatif lebih enak, tapi menurut saya jumlahnya menurut saya nggak gitu bagus. Menurut dugaan saya, ya. Nah itu gambarannya. Kalau misalkan ini coach, kayak sebenarnya kan tadi kan coach bilang tidak menyalahkan diri sendiri. Tidak menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan temennya. Nah, ketika dia itu mau mengambil apa yang dia bisa lakukan, ambil tanggung jawab, itu kayak contoh ambil tanggung jawabnya itu apakah sebenarnya bukan bagiannya dia, tapi apa yang bisa dia lakukan? Sebenarnya company itu selalu memberi policy atau aturan. Sebenarnya ambil tanggung jawab pribadi minimal dia care. Ya dong, dia care. Atau dia bisa ngomong, Pak, mungkin hari ini belum ada solusinya. Saya coba ajukan dulu ke manajemen saya. Ya, siapa tahu bisa diubah. Bisa dong. Iya bisa. Kayak ibaratnya contoh, mungkin bisa nanti saya kabari lagi. Tahu nggak jeleknya di customer service? Apa itu coach? Satu orang komplain, sebenarnya itu yang komplain mungkin banyak. Cuman yang berani ngomong cuma satu orang. Itu jeleknya di orang Indonesia. Kalau di luar negeri satu orang komplain, yang komplain tuh banyak. Kalau di Indonesia enggak. Hanya orang yang tertentu yang berani komplain. Iya benar. Buat kita belajar, kalau ada satu orang yang komplain, kita harus belajar. Ada yang salah di kita. Jangan bela diri. Iya. Itu dulu pembelajaran. Wah menarik banget nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah ngalamin ini juga dan udah coba teknik ini, boleh langsung share di kolom komentar, atau kalau teman-teman mau diskusi langsung bareng Coach Arif, bisa klik link yang grup WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni Syarif, mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.